Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau kasih contoh di bagian perhitungan respon spektrum di daerah Lampung dan dengan situsnya adalah Tanah Sedang. Nah, ini sebenarnya dalam penentuan situs itu ada 3 parameternya. Yang pertama adalah kecepatan permeabilitas, yang kedua adalah pengujian for log, yang ketiga adalah pengujian parameter podcaster yaitu di kohesinya itu. Tapi karena kita nggak ada datanya dan kita hanya langsung mengambil dari 2 situs, yaitu kalau nggak tanah keras ya ke tanah sedang. Nah, setelah itu didapatkan, kita menentukan nilai SS dan S1. Nah, itu apa? Nah, itu didapat dari SNI 1726 2012 karena kita masih mengacu yang lama. Kemudian di sini setelah dalam perhitungan di SS dan S1 itu kan ada kan diambil nilai range itu, diambil nilai misal ada 0,6 sampai 0,8. Nah, di sini aku ambil yang terbesar 0,8 dan 0,4. Nah, setelah itu kita memperoleh nilai FA dan FV. Nah, FA itu apa? Dan FV itu apa? Adalah koefisien situs. Nah, sebagai contoh, ini kita dalam mencari nilai FA yang parameternya adalah nilai SS 0,8 dan ternyata di tabel itu 0,8 nggak ada karena di antara jadi 0,75 dan 1. Nah, ini. Nah, karena di sini masih mengacu di sedang, tanah sedang, berarti di sini. Nah, ini. Nah, berarti kita bisa diperoleh nilai batas atasnya adalah 1 dan batas bawahnya adalah 0,75 gitu. Terus batas atas dari 1 yaitu 1,1, kemudian yang bawah 1,2 nih. Tuh. Terus habis itu kita sudah dapat nih nilai FA-nya ini. Dari ini. Nah, ini adalah contohnya. Kita ada menggunakan interpolasi linear dan 1,1 dari batas atas, kemudian 1 kurangi 0,8, 1 kurangi 0,75 dikali 1,2 kurangi 1,1 diperolehlah nilai 1,18. Tuh. Kemudian setelah itu kita cari nilainya adalah SMS. Nah, SMS itu apa? Dia adalah perkalian antara FA koefisien situs dengan nilai SS tadi. Nah, itulah diperoleh nilai SMS dan SM1. Kalau SM1 dari FV dari ini, FV dari parameternya S1. Nah, ya lupa dia. Yang S1, yang FV itu diperoleh parameternya adalah S1. Nah, karena S1-nya adalah 0,4 dan ternyata di tabel itu ada, kita langsung balik aja tuh, nggak usah interpolasi. Dapatlah 1,6 karena dia tanah sedang. Nah, sekian 1,6. Nah, itu. Terus lanjut di sini. Setelah ketemu SMS dan SM1, kita cari di ini SDS, percepatan puncaknya SDS dan SD1. Nah, SDS itu adalah 2/3 dari SMS. Itu SDS. Begitu juga dari SD1. Dia adalah 2/3 dari SM1 itu. Nah, ini ada koefisien risiko seismik CRS dan CR1.
Nah, jadi beberapa yang lalu di PG saya yang semester yang lalu di tahun lalu itu sebenarnya CRS dan CR1 itu dipakai, tapi karena dan ternyata aku cek di pasal berapa ya, di pasal terbentar. Nah, oh ternyata belum bisa masukin di sini di Excelnya. Tapi pada intinya sebenarnya koefisien resiko seismik itu hanya digunakan di situs yang spesifik. Nah ini dia di pasal 6.10. Nah ini situs spesifik itu yang ini ada, dia termasuk dari rawan likuifaksi dan kemudian dia lampunya sangat sensitif, dia apa namanya, kadar airnya cukup tinggi lebih dari 50%, nah gitu. Dan indeks PI-nya pun juga besar, PI-nya itu yang namanya koefisien koefisien apa, itu yang namanya situs spesifik. Nah itu terus setelah itu, nah ini makanya sini nggak dipakai nih perhitungan dari FDSR dan FD1R di sini ya kan. Kemudian di sini dari T0 dan TS kita bisa ngitung nih T0-nya. T0 adalah 0,2 dikali 0,2 dengan SD1 per SDS. FD1 per SDS, SD1 per SDS itu T0. Kalau TS itu sama, cuma dia 0,2 yang dihilangin. Nah dapat tuh nilai T0 sama TS-nya. Nah, kita bisa dapat di sini. Kita bisa buat grafik. Nah, ini. Nah, di sini ini gambar grafiknya. Karena yang saya tinjau itu yang tanah sedang, berarti yang warna merah ini, yang merah ini. Nah, yang awal ini adalah 0,4 SDS. Kalau yang cara apa namanya itu? SDS kali 0,4 plus 0,6 T per T0 juga bisa itu. Nanti hasilnya juga sama aja. Terus nah ini jadi di saat T-nya 0 nih, saat T-nya 0, dia SDS-nya, dia SA-nya dia sama dengan 0,4 kali SDS. Kemudian dia naik terus. Ini nah ini kemudian di sini nah ini adalah SDS-nya nih, ini SDS dan T0-nya nih, T0-nya dan T0 ini di waktu di periode pendeknya, dan di sini adalah waktu SDS di periode panjangnya. Nah ini sama dengan di sini, jadi sama dengan SDS, ini juga SDS di SA-nya, tapi di sini TN0, ini TS sama nih sini. Nah ini TN0, nah ini TN0, ini TS. Nah ini SA pun juga sama, dia dari SDS nih, tadi SDS. Nah ada SDS. Nah SDS. Nah terus kita bikin waktu nih, waktunya bebas, tapi karena untuk biar grafiknya juga lebih jelas, makanya cuman aku batasi sampai 4,1 gitu. Nah itu setelah turun dari puncak, nah itu di sini kita ini paketnya ini SD
1 dibagi dengan T terus tuh. Nah ini mengacu dengan ini. Nah ini untuk periode yang lebih besar dari T, nah, tetapi lebih kecil dari atau sama dengan TL, respon spektral. Nah ini SA sama dengan FD1 per T. Nah itu sudah ketemu tuh. Nah ketemulah grafiknya seperti ini, ya kan, dibagi kan tuh, FD1 per T, FD1 per T, itu sampai bawah. Nah itu telah didapat gambar respon spektrumnya gitu. Terus nah tadi setelah kita dapat nilai itu, kita bisa bikin nilai KDS-nya di sini. Nah ini kan di sini kita pakainya ini ya, ini bentar saya warnain dulu. SD1, nah tanah sedangan SD1 0,427, kemudian SDS, ya kan, SDS. Nah ini dengan kategori risiko 2. Kategori risiko 2 ini ialah apartemen, ada rumah kantor, rumah susun. Nah itu tipe yang 2. Kemudian 2 dengan 2 SDS nya 0,629. Nah kemudian di setelah D ini KDS nya D, DS nya D. Nah terus di SD1 0,427 yang lebih dari ini, dan 2 ketemu pun di, nah ketemulah tur SLPMK, Sukaraka pemikul momen khusus. Nah itu aja dari aku, dari perhitungan spektrumnya. Nanti misal semoga bisa memahami, nanti kalau ada bisa ditanya lewat WA ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.